Selamat sore pemirsa Sumatera Utara, hari ini kembali hadir menjumpai Anda edisi Senin 21 November 2022 bersama saya Hafiz Eko Diantoro. Dan saya Putri Rahmadanizin, beragam informasi terkini telah dihimpun tim redaksi kami dan inilah Sumatera Utara hari ini selengkapnya. Pemirsa, ratusan rumah warga di Kelurahan Rianiate, Kabupaten Tapanuli Selatan yang terendam banjir belum juga surut. Akibatnya sebanyak 243 kepala keluarga harus mengungsi ke tenda darurat dan ke rumah kerabat mereka. Ratusan rumah warga yang berada di Kelurahan Rianiate, Kecamatan Angkola Sangkunur, Kabupaten Tapanuli Selatan masih terendam banjir. Tingginya air menyebabkan warga mengungsi ke tenda darurat yang telah didirikan BPBD Tapanuli Selatan dan sebagian warga mengungsi ke rumah kerabat mereka. Kalaksa BPBD Tapanuli Selatan Umar Halomoan Daulay mengatakan banjir disebabkan tingginya intensitas curah hujan yang mengguyur Kabupaten Tapanuli Selatan sejak sepekan terakhir. Kondisi ini juga mengakibatkan meluapnya sungai Batang Toru hingga mencapai 1 meter. Berdasarkan data dari BPBD Kabupaten Tapanuli Selatan, sebanyak 243 keluarga yang terdampak banjir. Ini memang sudah hampir 5 hari yang mulai menggenangi desa Rianiate ini. Nah, kalau di beberapa titik yang lain sudah ada yang surut. Dari data yang kita terima dari pihak desa, sebelumnya ada 243 kakak yang terendam banjir. Baik pemirsa, informasi selanjutnya, bencana alam banjir hingga berdampak pada pemukiman warga membuat PT PLN Persero memastikan pemasokan kelistrikan tidak mengalami kendala dengan membentuk tim siaga dan menyiapkan pelayanan teknologi aplikasi PLN Mobile. Pasca terjadi banjir akibat tingginya intensitas hujan hingga meluapnya air sungai di sejumlah wilayah di Sumatera Utara yang berdampak genangan air di pemukiman masyarakat. Agar aktivitas masyarakat tidak terganggu akan kebutuhan listrik membuat PT PLN memastikan pasokan kelistrikan cukup tersedia dan tidak mengalami gangguan. Humas PT PLN Persero Unit Induk Distribusi Wilayah Sumatera Utara, Yasmir Lukman mengatakan pihaknya bersiaga penuh mengantisipasi terjadinya pemadaman listrik pasca terjadinya banjir di sejumlah daerah di Sumatera Utara. Saat ini PLN sudah mempersiapkan petugas PLN yang selalu standby selama 24 jam. Jadi ketika terjadi suatu bencana, baik itu banjir ataupun pohon tumbang yang terjadi di sekitar wilayah pemukiman kita, maka PLN akan segera bergerak cepat sesuai dengan SOP dan aturan untuk langsung melakukan recovery. Nah, saat ini juga PLN sudah menyediakan PLN Mobile. Ini suatu saluran komunikasi yang bisa diakses oleh pelanggan dan masyarakat secara keseluruhan, terutama untuk mengadukan baik itu keluhan ataupun gangguan yang terjadi di sekitar lingkungan rumah atau pemukiman. Pasca benteng Sungai Deli runtuh diterjang banjir, saat ini warga mulai membersihkan rumah dari lumpur dan kotoran yang menempel di dinding. Sebelumnya, salah seorang warga M. Hasibuan terpaksa tidur bersama kedua anaknya di pinggir jalan selama 2 hari 2 malam. Dan banyak warga yang membersihkan lumpur kotoran dari rumah-rumahnya mereka yang terkena sisa banjir tersebut. Warga di lingkungan 2 Kelurahan Martubung, Kecamatan Medan Labuhan Kota dan sejumlah daerah lainnya pasca banjir mulai membersihkan rumah mereka dari lumpur dan kotoran. Seperti di lingkungan 2 Kelurahan Martubung, Kecamatan Medan Labuhan Kota Medan, pasca dilanda banjir warga disibukkan dengan membersihkan lumpur dan kotoran sisa. Sementara sejumlah lingkungan lainnya yang berada di Jalan Yosudarso terlihat banjir masih merendam pemukiman warga karena drainase yang tidak berfungsi. Salah seorang warga M. Hasibuan mengaku sudah membuat tenda plastik di pinggir jalan dan selama 2 hari tidur bersama cucunya yang masih kecil di tenda tersebut. Makan dan minum mengharapkan bantuan dari pengendara yang melintas. Kenapa? Banjir. Sudah berapa hari Bapak sini? Ya 2 hari. 2 hari ya? Mohon bantuan bagaimana?
Salah seorang warga bernama Ita mengatakan sebelumnya rumah yang dihuninya terendam banjir di bagian dapur dan di depan usaha airnya setinggi 1 meter lebih. Saat ini ia sudah bisa membersihkan rumah dan menyusun kembali perabotan rumah, membersihkan kotoran dan lumpur serta membersihkan pagar-pagar rumah mereka. Seribuan rumah warga yang terendam banjir di lingkungan 2 Kelurahan Martubung, Kecamatan Medan Labuan ini karena drainasenya tidak berfungsi dengan baik. Kalau bisa ada bantuan lah Pak untuk biaya bersih-bersih, makan, rumah yang itu yang rusak-rusak gitulah Pak. Banyak juga lah yang rusak kayak peralatan rumah tangga, kulkas, mesin cuci gitu. Jebolnya tanggul milik PT MP Leidong Wheels Indonesia Kebun Kanopan Hulu penyebab salah satu terjadinya banjir besar di Kota Kanopan, Kecamatan Kuala Hulu, Kabupaten Labukan Batu Utara ditutup oleh perusahaan. Setelah Komisi B DPRD Labukan Batu Utara memanggil 2 perusahaan besar yaitu PT MPL Wheels Indonesia Sinarmas Group dan PT Sofindo Kebun Aik Leidong, tanggul yang jebol merupakan salah satu sumber aliran air yang menyebabkan terjadi banjir yang merendam seribuan rumah warga di Kota Kanopan. Ketua Komisi B DPRD Labukan Batu Utara Mukti Ahmad Dalimunte mengatakan dengan tegas agar kedua perusahaan segera menutup semua saluran air dari kebun ke pemukiman warga dan meminta agar membuat waduk penampungan air di dalam lahan perusahaan sebagai kantong air untuk mengantisipasi sewaktu-waktu datangnya air bah dari hulu Sungai Kanopan. Kita agenda kunjungan lapangan bersama, ya baik itu dengan Kepala Dinas Lingkungan Hidup, DPRD maupun dari perusahaan. Kita akan membuat permintaan dari masyarakat supaya ini ada waduk. Waduk itu supaya untuk menampung debit air supaya tidak langsung ke bawah ke sungai kan gitu, yang dari atas. Administrasi Sekuriti dan Merangkap Humas PT MPL Wheels Indonesia Gus Dianto menjelaskan dampak banjir besar kemarin 2 titik tanggul milik perusahaan jebol dan air mengalir ke pemukiman warga. Saat ini lagi proses penutupan dengan bronjong batu serta membuat jalur drainase baru untuk mengalirkan air dari dalam kebun kedua sungai yaitu Sungai Kanopan dan Sungai Mambang Muda agar tidak terjadi lagi penumpukan air yang berdampak jebolnya tanggul. Pada akal nalar kami karena kebetulan 2 tanggul yang ada di parit aliran ke masyarakat itu jebol dikarenakan debit air terlalu tinggi yang sebenarnya kami sudah melakukan upaya geronjong yang selama ini geronjong itu pada waktu hujan turun tidak melampauin tapi nyatanya di luar daripada kemampuan kami ternyata debit air itu terlalu tinggi jadi sehingga menimbulkan geronjong itu jebol. Sebagai wujud kepedulian terhadap para korban banjir di Kecamatan Seirampah, Bayangkari, Cabang Serdang Bedagai memberikan bantuan beras dan sembako yang diberikan secara langsung oleh Ketua Bayangkari sebagai di lokasi banjir. Ketua Bayangkari Cabang Sergai Nyonya Bayu Ali Mahfud kepada awak media yang turut mendampingi dalam pemberian bantuan kepada warga yang terdampak banjir mengatakan bantuan tersebut sebagai penyemangat bagi para korban banjir. Dengan menaiki perahu karet, Bayu Ali Mahfud langsung masuk ke dalam pemukiman warga yang berada di Kampung Mandailing, Dusun 3, Desa Seirampah. Melihat secara langsung warga yang rumahnya terdampak banjir hingga 1 meter. Dengan memberikan bantuan berupa beras dan sembako, diharapkan dapat meringankan beban warga. Jumlah bantuan yang disalurkan sebanyak 50 karung beras dan 10 papan telur. Bantuan ini akan disalurkan di beberapa titik lokasi yang ada di Kecamatan Seirampah. Saat ini Kecamatan Seirampah menjadi kecamatan yang paling parah terdampak banjir yang mencapai 15.000 jiwa terdampak akibat jebolnya tanggul Sibarau di Desa Bukit Cermin Hilir. Ditambah lagi jebolnya tanggul Sungai Martebing dan meluapnya Sungai Belutuh yang terjadi pada Senin 14 November 2022 yang lalu. Kita ikut peduli dengan keadaan masyarakat yang kena banjir sudah 2 minggu ini. Tadi sudah lihat kendali ketinggian air yang di rumah warga kan lumayan itu kalau jalan memang sebetis tapi yang ada yang sampai selai kan saya lihat. Jadi kita ikut prihatin
Iya, pemirsa, sejumlah informasi aktual lainnya akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah bersama kami di Sumatera Utara hari ini. Mari Pak. Mari. Iya, ini suka warna air. Ah, wangi banget Bu. Ya, mana cukup. KB pria penting untuk perencanaan keluarga dan mencegah anak stunting. Pria ber-KB itu keren. Mari Pak. Mari. Iya, ini suka warna air. Ah, wangi banget Bu. Ya, mana cukup. KB pria penting untuk perencanaan keluarga dan mencegah anak stunting. Pria ber-KB itu keren. Ya, pemirsa, kondisi terbaru Kabupaten Serdang Bedagai dalam status darurat bencana dengan jumlah warga yang terdampak banjir sebanyak 23.101 jiwa dan 59.016 kepala keluarga yang terdampak di 6 kecamatan yang ada di Kabupaten Serdang Bedagai. Dari pantauan TVRI melalui drone pemantau udara, kondisi banjir masih terlihat di sejumlah titik rawan banjir. Berdasarkan informasi dari pelaksana tugas BPBD Serdang Bedagai, Fritz Uweki Damanik, jumlah kecamatan yang terdampak sebanyak 6, yaitu Kecamatan Dolok Masihul dengan jumlah 4.406 jiwa, 879 kepala keluarga, Tebing Tinggi 8.088 jiwa, 203 kepala keluarga, Kecamatan Sipispis 136 jiwa, 34 kepala keluarga, Kecamatan Sebamban 263 jiwa, 71 kepala keluarga, Tanjung Beringin 1.515 jiwa serta 415 kepala keluarga, dan titik terparah berada di Kecamatan Serampah 15.893 jiwa serta 4.314 kepala keluarga. Data tersebut terus bertambah dari data awal pada Senin 14 November 2022. Fris menambahkan saat ini Kabupaten Serdang Bedagai dalam status level bencana alam banjir, upaya yang dilakukan pemerintah dengan berkoordinasi dengan BWS 2 Medan, evakuasi warga dengan menurunkan perahu karet, membangun posko, serta memberikan bantuan. PLT Kepala BPBD Serdang Bedagai, Fritz Uweki Damanik, menghimbau warga agar tetap waspada kemungkinan naiknya air karena curah hujan yang tinggi. Sementara kasus kecelakaan ketenaga listrikan para pekerja maupun masyarakat di Sumatera Utara harus ditekan dengan melakukan standar keselamatan dan kesehatan kerja. Kepedulian keselamatan kerja dalam pelayanan ketenaga listrikan menjadi prioritas agar menekan resiko kasus kecelakaan. Berdasarkan data PT PLN Unit Induk Distribusi Sumatera Utara, tercatat sebanyak 29 kasus kecelakaan kerja kelistrikan dari 267 kasus secara nasional. Aspek ketenaga listrikan memiliki peranan penting dalam kehidupan di tengah masyarakat dan menjadi objek vital dalam menjalankan perekonomian. Pelayanan kelistrikan harus ditingkatkan dengan meningkatkan sumber daya manusia agar masyarakat dapat beraktivitas menjalankan kehidupan. Guna menekan angka kecelakaan kerja dibutuhkan sosialisasi keselamatan. Ketenaga listrikan melibatkan pemerintah, TNI Polri, dan seluruh elemen organisasi kemasyarakatan. GM PT PLN Unit Induk Distribusi Sumatera Utara, Tony Belami, menilai pentingnya keselamatan ketenaga listrikan perlu dipahami kepada masyarakat hingga pada pelaku bisnis. Teman-teman yang baru bicara
Ini yang kita lakukan adalah melakukan sosialisasi ke seluruh elemen masyarakat. Kemudian kita juga melakukan suatu proteksi yang kita lakukan seperti dengan memakai backup isolator dan lain sebagainya. Kabel-kabel yang terbuka kita coba untuk berangkat isolasi. Keselamatan ketenaga listrikan menjadi hal penting selain menekan kasus angka kecelakaan, juga memenuhi kebutuhan pelayanan listrik terwujudnya masyarakat yang sejahtera. Jalan Timur Kecamatan Medan Timur menjadi salah satu di antara ruas jalan yang paling macet setelah dilakukannya perubahan arus lalu lintas pada sejumlah ruas jalan di Kota Medan saat ini. Pemerintah Kota Medan sejak Sabtu lalu mulai pukul 6 waktu Indonesia Barat memberlakukan perubahan arus lalu lintas pada sejumlah ruas jalan di Kota Medan. Memasuki hari ketiga hari ini, pelaksanaan perubahan arus lalu lintas di Kota Medan, Jalan Timur Kecamatan Medan Timur menjadi salah satu jalan yang paling macet kendaraan baik roda 2 maupun roda 4. Dari pantauan hari ini di Jalan Timur Kecamatan Medan Timur sejak pagi hingga siang tadi, arus lalu lintas macet. Kian banyaknya arus kendaraan melalui Jalan Timur ini karena Jalan Gaharu yang terhubung dengan Jalan Profesor Muhammad Yamin telah dirubah arah lalu lintas atau berbalik arah menuju Jalan Perintis Kemerdekaan. Akibat perubahan arus lalu lintas di Jalan Gaharu yang terhubung dengan Jalan Profesor Muhammad Yamin, maka seluruh kendaraan yang akan menuju Jalan Profesor Muhammad Yamin akan melalui Jalan Timur. Ironisnya lagi, Jalan Timur yang terhubung dengan Jalan Profesor Muhammad Yamin ini masih relatif banyak pengguna kendaraan roda 2 melanggar arus lalu lintas dengan berlawanan arah menuju Jalan Perintis Kemerdekaan. Diharapkan aparat instansi terkait dalam pelaksanaan perubahan arus lalu lintas ini tetap disiagakan di ruas Jalan Timur untuk mengatur arus lalu lintas karena menjadi salah satu jalan utama yang digunakan pengguna kendaraan ketika hendak menuju Jalan Profesor Muhammad Yamin atau menuju kawasan Jalan Sisingamangaraja atau Lapangan Merdeka Medan. Ya pemirsa, sejumlah informasi menarik lainnya akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah bersama kami di Sumatera Utara hari ini. Mari Pak. Mari. Iya, ini kan suka warna air. Wah, wangi banget Bu. Ya, mana cukup. KB pria penting untuk perencanaan keluarga dan mencegah anak stunting. Pria ber-KB itu keren. Mari Pak. Mari. Iya, ini kan suka warna air. Wah, wangi banget Bu. Ya, mana cukup. KB pria penting untuk perencanaan keluarga dan mencegah anak stunting. Pria ber-KB itu keren. Sementara itu, Wali Kota Medan Muhammad Bobi Afif Nasution bersama panitia Safari Natal pemerintah Kota Medan melaksanakan Safari Natal di Gereja HKBP Pardamaian Jalan Taduan Medan. Wali Kota Medan ketika melaksanakan Safari Natal di gereja ini, kedatangannya disambut Pendeta Resort HKBP Pardamaian, Pendeta Tampakuta Gaul MTH, dan Sintua serta jemaat lainnya kemarin. Kedatangan Wali Kota Medan di gereja ini adalah yang kedua kalinya, menyusul sebelumnya telah hadir pada acara pesta puncak tahun kesehatian di gereja ini. Sementara untuk kegiatan Safari Natal yang dilaksanakan tahun ini oleh Wali Kota Medan, Gereja HKBP Pardamaian ini
adalah gereja pertama yang dikunjungi untuk kegiatan safari Natal. Wali Kota Medan yang juga didampingi sejumlah organisasi perangkat daerah, OPD Pemko Medan dan rombongan melakukan berbagai kegiatan pada safari Natal ini. Kegiatan ini adalah memberikan secara simbolis akta kelahiran dan akta perkawinan serta bantuan sosial untuk keluarga prasejahtera. Selain itu juga diberikan dana hibah untuk pembangunan gereja dan penyerahan akta notaris Badan Hukum Koperasi Gereja serta penyerahan sarana olahraga termasuk kontainer box warkop kecil yang sebelumnya telah dijanjikan Wali Kota Medan ketika menghadiri pesta puncak tahunan kesetiaan di gereja ini. Wali Kota Medan mengharapkan agar keluarga besar HKBP Pardamaian Medan mendukung program Pemko Medan dalam membangun kota Medan sebagai kota religius dan berkolaborasi dalam membangun maupun mengatasi permasalahan yang terjadi di kota Medan, termasuk mengatasi banjir yang saat ini terus ditanggulangi dengan membangun drainase. Wali Kota Medan berharap bantuan untuk gereja yang diberikan dan bantuan sosial agar bermanfaat kepada seluruh jemaat serta dapat membantu untuk mensejahterakan jemaat termasuk pembangunan perpanjangan gedung gereja HKBP Pardamaian. Hari ini kita bawa 11 program lah. Yang pertama itu dari Dinas Perkim tadi untuk membantu pembangunan dalam pembangunan gereja. Kita berikan bantuan tadi 50 juta dari Dinas Sosial. Ini Dinas Sosial juga hadir, lupa saya memperkenalkannya. Dinas Sosial ini ada bantuan 10 juta untuk bantuan ke masyarakat, dan dari Dinas Perpustakaan bantuan untuk e-book ya. Sementara itu, Pendeta Resort HKBP Pardamaian, Pendeta Tampak Huta Gaul MTH menyampaikan terima kasih atas kehadiran Wali Kota Medan, sekaligus memberikan berbagai bantuan baik untuk pembangunan fisik gereja, juga bantuan sosial terhadap keluarga prasejahtera di gereja ini. Kita bersyukur atas kunjungan pemerintah Kota Medan, dalam hal ini dipimpin Pak Wali Kota Medan, Pak Bobi Nasution, mengapresiasi dan memperjuangkan kesejahteraan masyarakat gereja. Tentu kalau masyarakat gereja sejahtera, otomatis masyarakat umum sejahtera juga. Dalam hal ini Wali Kota Medan juga mengapresiasi Natal 2022 di HKBP Pardamaian, maka diadakan safari Natal, dan paket safari Natal Pak Wali Kota sudah dirasakan masyarakat atau warga gereja HKBP Pardamaian. Terima kasih. Kita ke informasi selanjutnya, pemirsa. Komisi Pemilihan Umum KPU Kabupaten Deli Serdang mensosialisasikan aplikasi sistem informasi anggota KPU dan Badan Ad Hoc Siakba untuk proses perekrutan anggota PPK, PPS, dan KPPS dalam penyelenggaraan pemilu 2024 yang dilaksanakan di Aula Cendana Kantor Bupati Deli Serdang kemarin. Ketua KPUD Deli Serdang Syahrial Effendi mengatakan pihaknya belum bisa memastikan jadwal perekrutan Badan Ad Hoc karena sampai saat ini belum mendapat petunjuk teknis dari KPU RI. Diharapkan pada minggu ini dikeluarkan karena informasi terakhir KPU RI dan KPUD Provinsi sedang melaksanakan rapat kerja di Jakarta. Sementara untuk masa kerja dimulai pada Januari 2023 hingga 2 bulan pemungutan suara berakhir. Sesuai dengan PKPU, Badan Ad Hoc yang sebelumnya pernah bertugas masih bisa mendaftar kembali melalui aplikasi Siakba. Komisioner KPUD Deli Serdang Divisi Partisipasi Masyarakat dan SDM, Timo Dahlia Daulay memaparkan jika Siakba ini hanya proses perekrutannya saja yang berbeda dengan pemilu sebelumnya dan ini akan menjadi database. Untuk perekrutan panitia pemilihan kecamatan PPK, dari 5 orang yang akan ditetapkan, akan ada 10 orang yang mengikuti proses wawancara dan sisanya akan menjadi cadangan jika terjadi pergantian antar waktu PAW. Sementara untuk jumlah anggota PPS, nantinya ada 3 orang per desa dan KPPS ada 7 orang dengan tambahan 2 petugas ketertiban. Sementara untuk honor ketua PPK periode ini 2,5 juta rupiah dan anggota 2,3 juta rupiah, bertambah dari pemilu sebelumnya.
Persyaratan untuk menjadi PPK minimal usia 17 tahun dan tidak ada batasan usia. Sementara untuk petugas KPPS ditetapkan usianya tidak lebih dari 50 tahun. Mengenai aplikasi Siakba ini, KPUD Deli Serdang sudah melakukan sosialisasi ke masyarakat melalui radio. Sementara itu untuk sosialisasi tatap muka baru kali ini dilaksanakan dan kedepannya sosialisasi dilaksanakan dengan sasaran mahasiswa dan LSM. Pada pemilu kali ini, bagi calon peserta penyelenggara pemilu atau khususnya Badan ad hoc harus membuat akun di Siakba, dan ini juga bisa menjadi database kita dalam rekrutmen penyelenggara di tingkatan kecamatan, desa atau kelurahan, sehingga ke depan ketika ada pilkada atau pemilu 2005 tahun ke depan, itu datanya sudah ada di database kita. 6 anggota personil Polres Toba masih diproses Propam Polres Toba sehubungan dengan kaburnya 6 tahanan dari RTP Polres Toba pada Selasa lalu. Kasih Humas Polres Toba Ibtu Bungaran Samosir menjelaskan pihaknya akan segera menyampaikan hasil pemeriksaan ke-6 tahanan yang sempat kabur. Ke-6 personil yang berjaga pada waktu itu masih diperiksa Propam Polres Toba. Selanjutnya, ke-6 tahanan yang sempat kabur sudah diringkus dalam waktu 5 hari yang terjadi pada Selasa lalu. 6 tahanan yang kabur saat ini sudah ditangkap. Penangkapan sebanyak 4 orang dari kawasan Sitorang, 1 tahanan lagi ditangkap dari kawasan Tapanuli Utara dan 1 lagi dari daerah Sibisa bernama Laurensus Sitorus. Pihaknya akan menyampaikan secara detail perihal peristiwa kaburnya ke-6 tahanan dari Polres Toba. Secara detail kronologis kejadian masih diselidiki. Jika ada personil yang terlibat akan ditindaklanjuti dan diberikan sanksi. Pihaknya juga berterima kasih kepada masyarakat yang memberikan kontribusi berupa informasi keberadaan para tahanan dan juga bekerja sama dengan Polda Sumut. Pihaknya juga masih menunggu hasil pemeriksaan Propam dan Satreskrim Polres Toba. Sekarang telah dapat semua ditangkap 6-6-nya. Dan penangkapannya yang 4 dari Sitorang, daerah Sitorang, baru yang 1 dari daerah Takut, yang 1 lagi daerah Sibisa. Kronologisnya seperti yang disampaikan, bahwasanya nanti akan kita didik dulu sesuai dengan pemeriksaan yang ada, nanti akan kami sampaikan di kemudian. Dan apabila ada tersangkut oleh personil, ini akan kami tindak lanjuti dan akan diberi sanksi. Pemirsa, kami akan segera kembali dengan informasi selanjutnya. Sumatera Utara hari ini akan segera kembali. TVRI Media Pemersatu Bangsa.
Reformasi birokrasi. Satukan tujuan, hadapi rintangan menuju perubahan. ASN berakhlak, kerja dengan hati untuk Sumatera Utara. Satukan langkah, kita melangkah, poros berjuang. Ahoy! TVRI Sumatera Utara, media pemersatu bangsa. Satukan langkah, kita melangkah, poros berjuang. Ahoy! TVRI Sumatera Utara, media pemersatu bangsa. Saatnya kita berubah, poros berjuang. Ahoy! Poros berjuang. Perguruan Pencaksilat Kombinasi Kungfu Indonesia PPS Silsifu siap menghadapi Pekan Olahraga PON ke-21 tahun 2024 mendatang. Hal tersebut dikatakan Master Herianto Tarigan sekaligus pendiri Kungfu Silsifu pada saat ulang tahun Perguruan Pencaksilat Kombinasi Kungfu Silsifu yang keempat, sekaligus penyematan sabuk bagi siswa-siswi Perguruan Gelanggang, Kecamatan Sibiru-Biru, Namorambe, Patumbak, Pancur Batu, dan Deli Tua. Herianto mengatakan sebelum penyematan sabuk para siswa melakukan gerak jalan santai dimulai dari sekolah SMP Masehi Sibiru-Biru dan berakhir di pemandian air panas Lausi Gumbura, Kecamatan Biru-Biru, Deli Serdang. Kegiatan ini bertujuan sebagai ajang silaturahmi antar gelanggang perguruan sehingga terjalin rasa persaudaraan. Gerak jalan diikuti sekitar 500 siswa dari 5 perguruan yang ada di Deli Serdang dengan menempuh jarak sekitar 2 km. Para atlet Silsifu sangat bersemangat, bahkan sebahagian ada yang berlari. Para atlet tampak energik walaupun di tengah terik matahari. Master Herianto mengakui modal utama para pesilat Silsifu harus mempunyai fisik dan mental yang kuat dalam pelatihan bela diri pencaksilat yang dikombinasi kungfu ini. Usai gerak jalan dilakukan penyematan sabuk kenaikan tingkat yang dilakukan Master Herianto beserta para pelatih Silsifu dan orang tua yang anaknya naik tingkat. Herianto merasa bangga karena saat ini semakin banyak murid Silsifu mengikuti latihan dan berharap atlet Silsifu dapat membawa harum nama Sumatera Utara hingga ke kancah nasional. Herianto menegaskan usai kejuaraan Porprofsu bulan lalu, atlet Silsifu semakin mempersiapkan atletnya untuk PON 2024 mendatang. Untuk persiapan PON tahun 2024 yang direncanakan akan diadakan di Sumatera Utara dan Aceh, khususnya cabang olahraga pencaksilat akan diadakan di Medan. Di situ kita saat ini sudah mempersiapkan atlet kita membawa nama Sumatera Utara. Ada beberapa atlet yang ikut serta untuk PON 2024 yang akan datang. Persiapan kita ada di bulan 12, turnamen, begitu juga di bulan 1 ada nanti kejuaraan nasional untuk pencaksilat yang akan diadakan di Gor Futsal Mini Pancing Medan. Harapannya mudah-mudahan pada saat kejuaraan nanti atlet Silsifu dapat meraih prestasi yang diharapkan seperti atlet Silsifu yang sudah bernomisili di NTT Kupang yang hari Sabtu kemarin sudah selesai melaksanakan Porprofsu NTT meraih juara 1. Anggota DPRD Sumut sekaligus pembina Silsifu Ruben Tarigan pada saat menyaksikan penyematan sabuk mengatakan para atlet Silsifu sebagai generasi muda dalam meraih prestasi olahraga juga diingatkan untuk menghindari akan bahaya narkoba. Sebagai pembina, Ruben Tarigan bersama dengan bidang pendidikan dan olahraga di Komisi E DPRD Sumut akan siap membantu perguruan kungfu Silsifu dan mengajak para orang tua untuk selalu mendukung anak-anaknya berlatih Silsifu. Sebagai pembina Silsifu, ini ulang tahun yang keempat kami dan sekarang sudah punya
lihat ya, pendekar-pendekar kami ini sudah berjumlah sekitar 700-an orang ya, 700 orang, dan banyak juga mengikuti kejuaraan-kejuaraan. Dan kami utamanya ke remaja mulai dari SD, SMP, dan SMA. Ini satu kegiatan sekaligus pengabdian, karena kalau dihitung dari sisi ekonomi maka perguruan ini tidak menguntungkan. Tapi untung yang lebih besar di situ adalah pembinaan daripada remaja-remaja yang ada di Deli Serdang khususnya. Dan kita berharap seluruh kepala sekolah yang ada di Deli Serdang, baik itu SD, SMP, dan SMA, untuk membuka silsipu di masing-masing sekolah dan yayasan. Sementara itu, perguruan pencak silat kombinasi Kungfu Indonesia PPS Silsifu makin diminati masyarakat dan berkembang di beberapa kabupaten kota yang ada di Sumatera Utara. Hal tersebut terbukti dengan semakin menjamurnya gelanggang latihan Silsifu di daerah. Setiap ada kejuaraan di daerah kabupaten kota, selalu ada calon atlet Silsifu mendaftarkan diri untuk bergabung mengikuti pelatihan Silsifu. Pendiri perguruan Silsifu, Herianto Tarigan, mengatakan Silsifu yang berdiri sejak 2018 lalu merupakan olahraga pencak silat yang banyak diminati anak-anak muda, khususnya para pelajar dari tingkat sekolah dasar hingga sekolah menengah atas SMA bahkan mahasiswa. Kehadiran pencak silat Silsifu menjadikan para kaula muda melakukan hal positif yang dapat mencegah kenakalan remaja yang semakin marak di lingkungan sekitar seperti pergaulan bebas dan juga narkoba. Para atlet Silsifu secara rutin mengikuti latihan yang digelar di sekolah-sekolah. Herianto Tarigan menuturkan setiap perguruan yang dikukuhkan bertujuan agar seluruh anggota bisa berprestasi dalam ajang bela diri pencak silat melalui Komite Olahraga Nasional dan Ikatan Pencak Silat Indonesia. Menurut Herianto, beberapa anggota Silsifu telah mengikuti kejuaraan daerah Kejurda. Dan baru-baru ini mengikuti Pekan Olahraga Provinsi Porprofsu tahun 2022 di Jalan Pancing Medan. Diharapkan perguruan Silsifu semakin berkembang dan mendapatkan prestasi gemilang di event daerah maupun nasional. Ratusan supporter antar klub sepak bola di Mandailing Natal saling serang usai pertandingan selesai. Kerusuhan terjadi akibat salah satu supporter melemparkan botol air mineral ke tengah lapangan. Inilah detik-detik video yang direkam warga saat kerusuhan terjadi di tepi lapangan usai pertandingan selesai. Kerusuhan antar supporter sepak bola klub Natal FC dengan PSM Pulau Padang memperebutkan juara Liga Bopaskap di Bunda Kase, Kecamatan Natal, Kabupaten Mandailing Natal. Supporter masuk ke lapangan dengan membawa kayu dari tepi lapangan ini diketahui berawal dengan pelemparan botol air mineral ke lapangan dari salah satu supporter. Terlihat dalam video tersebut sejumlah petugas keamanan yang sedang berjaga di lokasi tampak bingung melerai perkelahian antar supporter tersebut. Bahkan terlihat dari video ini petugas keamanan menjadi bulan-bulanan supporter. Kerusuhan ini bisa dikendalikan setelah kedua belah pihak dipisahkan petugas aparat kepolisian bersama panitia penyelenggara turnamen Bopaskap keempat ini. Kepala Dispora Mandailing Natal Rahmat Hidayat menyayangkan peristiwa kerusuhan. Kompetisi ini tidak ada pemberitahuan ke pemerintah daerah. Diharapkan Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia Kabupaten Mandailing Natal agar memanggil panitia penyelenggara turnamen Bopaskap untuk menjaga sportivitas persepak bolaan di Kabupaten Mandailing Natal. Keributan yang terjadi, namun dari laporan-laporan anggota kita di lapangan, keributan itu terjadi setelah pertandingan selesai. Itulah penyebabnya, Pak. Pertandingan selesai. Ini penyebabnya mungkin hanya emosional akibat dari hasil pertandingan. Kalau menurut kita dari laporan. Informasi selanjutnya, pasca meredanya pandemi COVID-19 di wilayah Sumatera Utara, tingkat kunjungan wisatawan lokal maupun mancanegara ke Istana Maimun Medan meningkat tajam. Istana Maimun yang memiliki nilai sejarah tinggi membuat animo masyarakat besar untuk mengunjunginya. Saat ini Kesultanan Delhi Istana Maimun dipimpin Raja Muda Sari Paduka Tuanku Sultan Mahmud Arya Lamantiji Perkasa Alam Shah
Melalui kepemimpinannya, keberadaan Istana Maimun senantiasa mendapat pemugaran, namun tidak mengurangi nilai sejarah yang ada. Istana Maimun menyimpan nilai sejarah tinggi yang dapat dilihat dari desain bangunan perpaduan dua budaya besar dan satu budaya asli, yakni budaya Barat dan Timur serta budaya Melayu. Hal ini dapat dilihat dari ukiran dan ornamen yang ada dalam Istana Maimun. Istana Maimun masih digunakan Sultan Delhi beserta keluarga besar dan kerabatnya untuk melaksanakan upacara adat. Para pengunjung akan mendapat penjelasan dari bagian informasi tentang keturunan Raja-Raja Melayu yang pernah memimpin Istana Maimun hingga saat ini. Salah seorang pemandu wisata atau tour guide yang masih keturunan Sultan Delhi mengatakan jumlah wisatawan yang datang sudah jauh meningkat dan tidak hanya wisatawan lokal namun juga mancanegara. Istana Maimun juga sering dijadikan sekolah-sekolah sebagai pusat belajar sejarah tentang Kesultanan Delhi. Wisatawan ya kalau setelah Covid ini bisa dibilang sudah normal. Nah dia itu sudah mulai banyak lah yang berkunjung ke istana ini. Karena kan waktu Covid itu sama sekali nggak ada. Nah ini sudah mulai lagi, kita mencoba buka lagi. Dan alhamdulillahnya ya wisatawan asing juga sudah mulai banyak. Seperti dari kemarin ada Malaysia, ada juga dari Jerman ya itu datang. Dan ada juga dari Italia. Jadi bisa dibilang sudah normal, sudah mulai masuk banyak wisatawan mancanegara lagi. Rata-rata itu kalau wisatawan asing itu ada sekitar 30-40 orang lah gitu per harinya. Itu selalu datang 30-40 orang. Kalau dalam negara sendiri ya kota-kota luar kota lain itu nah mereka yang agak lumayan banyak bisa sampai 100 lebih. Apalagi anak sekolah itu yang banyak 200. Kadang kemarin sempat pernah ada 300 murid datang kemari. Pada umumnya, wisatawan yang berkunjung ke Istana Maimun mengaku sangat senang melihat adanya istana yang masih berdiri kokoh di Kota Medan. Namun demikian, para wisatawan sangat menyayangkan banyaknya para pelaku UMKM yang berjualan di dalam istana sehingga mengurangi nilai estetika yang ada. Pertama tentunya terima kasih kepada Pemda ataupun pengelola Istana Maimun sudah mengelola dengan cukup baik dan menarik untuk wisata edukasi buat kami-kami yang di luar Medan supaya mengetahui sejarah di daerah Medan atau Sumatera Utara ini. Pemirsa, suku Batak adalah salah satu suku di Indonesia yang mempertahankan kebudayaannya. Hingga saat ini tetap memegang teguh tradisi adat dan budaya yang dilakukan dalam kehidupan sosial serta aktivitas sehari-hari. Dalam kehidupan orang Batak sehari-hari, kekerabatan, pertuturan adalah kunci dari falsafah hidup. Dengan menanyakan marga dari setiap orang Batak yang ditemui, kekerabatan ini menjadi tonggak agung untuk mempersatukan hubungan darah dan menentukan sikap terhadap orang lain dengan baik. Seperti pesta rakyat dan wisata leluhur ketiga Pomparan Siraja Tambun Indonesia yang setiap tahun selalu diadakan untuk memperingati ataupun mengenang ritual budaya adat Batak Toba yang perlu dilestarikan dari generasi ke generasi. Ketua DPP Siraja Tambun seluruh Indonesia, Richard Tambunan mengatakan ada beberapa tahapan dalam pesta rakyat dan wisata leluhur ketiga Pomparan Siraja Tambun yang berpegang teguh kepada istilah Dalihan Natolu. Jika diartikan Dalihan Natolu adalah sebuah tungku yang terbuat dari batu. Jadi Dalihan Natolu artinya tungku tempat memasak yang diletakkan di atas 3 batu. Agar tungku tersebut dapat berdiri dengan baik, maka ketiga batu sebagai penopang haruslah berjarak seimbang satu sama lain dan tingginya juga harus sama. Hal ini merupakan falsafah yang dimaknai sebagai kebersamaan yang cukup adil dalam kehidupan masyarakat Batak. Ada 3 bagian kekerabatan dalam Dalihan Natolu Somba, marhula-hula, sembah hormat kepada keluarga pihak istri, elek marboru, sikap membujuk atau mengayomi wanita, manat mardongan tubuh, bersikap hati-hati kepada teman semarga. Seperti juga rangkaian mengulosi, artinya memberikan ulos sebagai lambang kehangatan dan berkat bagi yang menerimanya. Dalam hal mengulosi ada aturan yang harus ditaati, yaitu hanya orang yang dituangkan yang dapat memberikan ulos. Kami dari panitia, dari pengurus melihat ini suatu hal yang sangat positif
untuk mempererat silaturahim di antara satu marga itu. Karena itu terdiri dari banyak marga, jadi si Raja Tambun itu menjadi lebih dekat dengan adanya acara wisata leluhur ini. Lewat acara ini mengundang, ya, memotivasi, mendorong, menyemangati seluruh masyarakat Batak yang ada di Indonesia ini. Ayo datang ke kampung, lihat tempat leluhur kita, ya, wisata budaya kita, coba pelajari budaya kita, bahwa budaya kita ini sangat luar biasa. Iya, pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada sore hari ini. Saya Hafiz Eko Diantoro. Dan saya Putri Rahmadani Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore dan sampai jumpa.